أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah adalah satu kata yang harus terus kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat, hidayat dan nikmat. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dekat, nikmat taat. Semoga kita diakui oleh Al-Quran sebagai sahabat yang di yaumil kiamat akan menjadi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah terus curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Al-Quran pasti ada sebab turunnya. Nah, yang akan saya bahas sekarang itu adalah sebab turunnya Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 29. Kepada siapakah ayat ini ditujukan? Sebelum masuk kepada kisahnya, mari kita ta'aruf dengan orang yang akan kita bicarakan ini, yakni Al-Walid ibni Mughirah. Siapakah dia? Dia adalah seorang penyair yang handal di kalangan kaum Quraisy, orang yang sangat kaya, orang yang dermawan. Dia adalah ayah dari Khalid bin Walid atau mempunyai gelar Saifullah. Terus ayah dari Hisham bin Walid, ayah dari Walid bin Walid. Nah, Al-Walid ini mempunyai jasa yang sangat penting gitu buat Makkah dan Ka'bah gitu. Salah satunya adalah saat Ka'bah, pada saat itu Ka'bah pernah hancur gitu Ka'bah tuh. Nah, karena Ka'bah hancur, karena terjadi peperangan antara kabilah. Nah, kita ingat saat tentara Abraha menyerang Ka'bah gitu, ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah turunkan tentaranya berupa burung ababil. Nah, karena Ka'bah ini tuh hancur yang parah, dikarenakan harus dirobohkan lalu direnovasi kembali gitu. Nah, karena di sini nih perobohannya tuh tidak ada yang berani gitu ngerobohkan Ka'bah ini. Karena masih terngiang gitu. Gimana Allah menyerang tentara Abraha dengan burung. Nah, ada di sini tuh Al-Walid ibni Mughirah yang ngabalakan bahasa nama, yang pertama menghancurkan Ka'bah dengan maksud untuk membangunnya kembali. Nah, itu yang pertama jasa dari Al-Walid gitu. Lalu jasa yang kedua dari Al-Walid ini adalah saat musim haji selama 40 hari Al-Walid ini setiap harinya menyembelih 10 ekor unta. 10 ekor unta gitu. Untuk dibagikan kepada jamaah haji. Nah, lalu Al-Walid ini mempunyai gelar yang digelari Al-Wahid. Artinya ada satu-satunya orang yang setiap 2 tahun sekali mengganti kain kiswahnya Ka'bah. Nah, itulah gelar dari Al-Walid. Kita masuk ke kisahnya. Nah, karena Al-Walid ini oleh kaumnya nanti agar bisa menghentikan dakwah Islam gitu. Mengandalkan Al-Walid gitu kaumnya teh. Nah, karena Al-Walid itu penasaran apa sih yang diturunkan
yang dikatakan oleh Muhammad gitu. Apa sih yang dikatakan oleh Muhammad sehingga banyak orang yang tertarik dan masuk kepada agama Islam gitu. Nah, Al-Walid mendatangilah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, mendatangi Abu Bakar lalu Abu Bakar membacakan beberapa ayat kepada Al-Walid ini. Setelah Al-Walid mendengarkan beberapa ayat dari Abu Bakar, maka semakin penasaranlah Al-Walid ini hingga ingin mendatangkan kepada Rasulullah. Nah, lalu datang Al-Walid ini kepada Rasulullah. Nah, ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, maka Al-Walid berkata, "Wahai Muhammad, saya sudah mengetahui tentang ceritamu. Orang-orang Mekah mengatakan, bercerita gitu, mengatakan bahwa engkau telah memecah persatuan mereka gitu. Engkau telah menghina agama mereka, engkau telah menghina Tuhan mereka." Nah, itu. Terus, nah di sini nih ada untuk berusaha gitu Al-Walid ini untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara harta, tahta, dan sidia gitu. Nah, gimana nih buat negonya gitu? Nah, Al-Walid menego bahwa gini nih. Al-Walid berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin harta, maka kami siap akan mengumpulkan harta itu. Dan kami akan memberikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Mekah. Tapi saya minta, stoplah kamu menyebarkan agama Islam." Lalu yang kedua, tahta. "Wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi raja atau menjadi pemimpin, maka hentikanlah dakwahmu. Dan kami akan siap menjadi rakyatmu." Dan yang ketiga adalah wanita. "Wahai Muhammad, jikalau engkau ingin wanita yang tercantik di Arab atau di Makkah, kami akan siap mengumpulkan semua wanita yang ada dan kami seleksi siapakah yang paling tercantik dan kami akan nikahkan kepadamu." Nah, terus Al-Walid ini berusaha untuk menawarkan agar Rasul menerima tawaran dan berhenti menyebarkan agama Islam. Saat Al-Walid ini terdiam, maka Rasul berkata, "Apakah engkau sudah berbicara dengan Al-Walid?" Al-Walid pun menjawab, "Sudah." Lalu Rasul di sini nih, Rasul menjawab dengan wahyu. Allah turunkan surat Fussilat ayat 1 sampai 13. Rasul membacakan surat tersebut sampai ke ayat 12. Ketika Rasul membacakan ayat ke-13, Al-Walid berkata, "Hasbuka, hasbuka ya Muhammad." Cukup, cukup ya Muhammad. Nah, Al-Walid pun sudah. Al-Walid berpaling dari Rasul, lalu mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul. Bertanya semua kaumnya itu, "Al-Walid gimana? Apakah Muhammad menerima tawaranmu? Gimana Walid? Apakah Muhammad siap menjadi orang yang terkaya? Apa gimana? Yang penting dia berhenti menyebarkan agama Islam. Apakah kamu sudah diterima tawaranmu?" Lalu Al-Walid berkata, "Apa yang harus kukatakan kepada kalian? Sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad itu mempunyai perkataan yang sangat amat tinggi. Tidak ada yang dapat membuat syair seperti itu. Ketika saya mendengarkannya, mempunyai rasa kenikmatan tersendiri." Jadi seolah-olah Al-Walid itu membicarakan hal yang baik, membela Rasulullah gitu. Nah, Al-Walid pun pergi dengan meninggalkan orang-orang yang sedang kebingungan. Dan orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Makkah pada saat itu kebingungan. Apa yang terjadi dengan Walid? Apa yang terjadi dengan Walid? Apakah Walid sudah terpengaruh dengan ucapan Muhammad? Apakah Al-Walid telah masuk Islam? Nah, cekcok di situ tuh. Datanglah Fir'aunnya nih. Fir'aun Mekah pada saat itu. Abul Hakam atau Abu Jahal. Nah, Abu Jahal datang. Stop. Biar aku yang mengurusi si Walid ini. Nah, datanglah ke rumahnya Walid, Abu Jahal ini. Walid, malamang tegadu sendal. Langsung dimasukkan lah, langsung masuk, dihidangkan minuman dan makanan gitu oleh Walid. Nah, makanan ini tidak
sekali disentuh oleh Abu Jahal. Abu Jahal diam dengan muka yang kesal, yang marah gitu. Lalu Al-Walid pun memperhatikan dan berkata kepada Abu Jahal, "Kenapa engkau Abu Jahal? Dari tadi engkau diam dan merenung seperti orang yang kesal. Wahai Walid, engkau adalah seorang pemimpin dari kaummu. Dan sekarang kaummu sedang mengumpulkan harta untuk kamu. Kaummu sudah menganggap kamu orang miskin karena engkau sudah makan di rumah Abu Bakar dan Muhammad." Kaget lah di situ Walid ini. Walid langsung marah dan berkata, "Hai Abul Hakam, apakah tidak tahu siapa orang terkaya di Mekah ini? Aku orang yang terkaya. Tidak ada orang yang menandangi kekayaanku." "Ya itulah kaummu," kata Abu Jahal. "Ya itulah kaummu. Kaummu hanya ingin apa yang kau katakan tadi, tarik kembali dan katakan dari yang sebaliknya." "Oke, siap. Kumpulkan baru dakna sana." Cek si Walid teh, "Kumpulkan baru dakna sana." Dikumpulkan oleh Abu Jahal ini dan mereka pergi ke orang yang sedang berkumpul tadi. Al-Walid pun berkata, apa yang harus kukatakan kepada kalian? Engkau tahu bagaimana orang gila sebenarnya. Dan engkau tahu siapa orang yang pandai jadi penyair. Dan engkau tahu mana orang yang tukang sihir gitu. Ya pokoknya terus membela Nabi Muhammad. Nah, Al-Walid ini pun pergi. Udah berkata dengan membela Nabi Muhammad, Al-Walid pergi dan Al-Walid sepanjang jalan gelisah gitu. Apa yang tadi katakan seolah-olah membela Nabi Muhammad. Al-Walid merasa ketakutan bahwa dirinya takut kehilangan jabatannya, pengaruhnya, dan pengaruhnya buat masyarakat kaumnya gitu. Nah, karena kebingungan Al-Walid, nah disinilah turun surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar. Nah, ketika sudah sampai dekat dengan rumahnya, karena merasakan ketakutan yang sangat luar biasa dari diri Walid ini, maka Walid pun banting setir, putar balik gitu. Nyamperkeun budak nu tadi keur ngarumpul gitu. "Hai kaumku." Nah, di sini perkataan Walid Allah abadikan dalam surat Al-Mudaththir ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Maka berkatalah Allah ini, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad atau Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Dan itu adalah perkataan manusia. Nah, di sini Allah murka. Allah sangat murka kepada Al-Walid. Tadi seakan-akan membela Nabi Muhammad dan sekarang malah sebaliknya gitu. Allah pun berfirman dari ayat 26 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Lawahatul lil bashar. Kelak nanti aku akan masukkan mereka ke dalam neraka Saqar. Apakah kamu tahu apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tazar. Yang tidak akan meninggalkan sedikit pun dari daging atau tulang manusia, lawahatul lil bashar, kecuali akan dihanguskan. Nah, itulah ayat 11 sampai 29 asbabun nuzulnya. Ayat ini turun gitu kepada Al-Walid ibni Mughirah. Yang bisa kita petik hikmahnya adalah bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu mengetahui bahwa perkataan Nabi Muhammad atau Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad adalah bukan perkataan manusia ataupun jin. Itu perkataan dari Allah. Bahkan Al-Walid pun sempat memujinya. Tidak ada seorang pun yang mahir dan memahami syair kecuali Al-Walid.
Tapi karena ada ketakutan, ada kefanatikan dari kaum atau organisasi, maka ya jadinya hal yang benar seolah-olah tidak benar. Karena ada ketakutan kehilangan jabatan. Takut kehilangan dunia dan kefanatikan dari suatu kaum atau golongan. Ya mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.